Oke, kita kembali lagi ke video-video pembahasan kita tentang seputaran gejolak yang ada di NKRI. Nah, pembahasan kita kali ini cukup berbeda, namun ada perbandingannya nanti tetap dengan para pengungsi. Kenapa saya bilang ada perbandingan dengan para pengungsi? Yaitu tentang kemanusiaan. Nah, video kali ini saya akan membahas seorang nenek lansia yang selama ini tidak pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah, dan tercatat hanya satu kali, menurut beritanya hanya satu kali, yaitu waktu pandemi sekitar tahun 2020 yang lalu. Nah, nenek ini tinggal di gubuk sederhana ya, sebatang kara. Makan pun beliau hanya mengandalkan dari pemberian dari warga, dari saudara-saudaranya. Dan mirisnya lagi, ketika nenek ini lapar, beliau hanya bisa menahan. Dan ya seperti apa ya, kalau tidak ada makanan, namanya nenek-nenek tua cuma mengetuk-ketuk kayu untuk menahan rasa sakit yang ada di perut mungkin ya. Miris sekali ya. Dan nenek ini tidak memiliki kartu identitas ataupun KTP. Jadi nenek ini tidak terdaftar ke pemerintah ya, sehingga tidak mendapatkan bantuan-bantuan dari pemerintah. Nah, sekarang gini loh, imigran saja bisa dapat KTP, bisa ikut pemilihan atau pemilu dari tahun 2009 ya sampai sekarang. Nah, dari mana imigran itu bisa mendapatkan KTP, sedangkan warga lokal yang nenek-nenek yang benar-benar kondisinya memprihatinkan, nenek ini tidak memiliki identitas. Dan bagaimana pemerintah setempat? Nah, pemerintah di bagian bawah itu kan ada RT RW yang mengetahui salah satu penduduknya ataupun masyarakatnya. Satu-satunya orang masyarakat di situ kan pasti tahu. Nggak mungkin dong seorang RT RW nggak mendapatkan laporan dari tetangga itu ada nenek yang hidup sebatang kara, memprihatinkan, untuk diusulkanlah ke pemerintah bantuan rumah kek, apa kek, atau ya setidaknya makanan lah, atau mungkin kebutuhan sehari-hari lah. Tapi ini benar-benar miris dan memprihatinkan. Oke, kita lihat dulu seperti apa ceritanya si nenek ini dari Brebes ya. Seorang nenek bernama Kaswiyah lantaran harus tinggal di gubuk reot yang nyaris ambruk hingga kesulitan ekonomi. Mirisnya, nenek Kaswiyah yang tinggal di desa Karangmalang, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah ini tidak terdaftar sebagai penerima bantuan dari pemerintah. Saat lapar, nenek Kaswiyah pun hanya bisa memukul-mukul kayu agar didengar warga dan diberi bantuan makanan. Akan tetapi baru-baru ini, nenek Kaswiyah mendapat bantuan dari warga sekitar dan ketua RT setempat yang melakukan perbaikan untuk rumahnya. Listrik untuk rumah nenek Kaswiyah pun dipasang dengan mengambil aliran dari musola setempat hanya untuk sekedar memberi penerangan di rumah wanita lansia itu. Kaswiyah hidup sebatang kara setelah ditinggal suaminya meninggal dunia 10 tahun lalu. Kaswiyah selama ini tinggal puluhan tahun di lahan pribadinya di desa tersebut. Namun ironinya, Kaswiyah tidak memiliki KTP sehingga tidak terdaftar sebagai penerima bantuan dari pemerintah, baik bantuan program Keluarga Harapan maupun bantuan pangan non-tunai dan lainnya. Terhitung, nenek Kaswiyah hanya mendapat bantuan satu kali, yakni pada saat pandemi COVID-19 pada tahun 2020 lalu. Setelah itu, ia tidak mendapatkan bantuan apapun lagi. Tubuhnya yang rentah hanya bisa bolak-balik duduk dan putar balik. Tidak ada kasur maupun tempat mandi cuci kakus. Untuk makan sehari-hari, Kaswiyah mengandalkan uluran tetangga sekitar. Adiknya yang juga lansia, Kasmat, tinggal di rumah terpisah hanya bisa membantu seadanya. Kasmat bersama istri dan anaknya juga tergolong warga miskin. Rumahnya sama-sama gubuk reot dan nyaris ambruk. Ketua RT 5 RW 4 Karangmalang, Cahya, mengatakan nenek Kaswiyah tinggal seorang diri di rumah itu. Kondisinya yang tak lagi produktif dan mulai linglung membuat Kaswiyah hanya bolak-balik di dalam dan teras rumah.
Menurut Cahya, tak jarang ketika malam atau dini hari, Kaswiyah kerap memukul-mukul kayu agar menimbulkan bunyi-bunyian agar ada warga yang datang. Hal itu dilakukan Kaswiyah ketika merasa lapar dan berharap ada yang mengantarkan makanan. Cahya berujar saat ini dirinya berusaha untuk mengurus administrasi kependudukan Kaswiyah, salah satunya dengan akan mengajak melakukan perekaman data agar memiliki KTP. Nah itu gimana coba kalau kita sudah mendengarkan warga lokal, warga kita sendiri ada yang seperti itu yang membutuhkan. Ini nggak cuma satu, nggak cuma nenek Kaswiyah doang, masih banyak ribuan bahkan jutaan orang di negeri kita ini yang masih membutuhkan bantuan seperti nenek-nenek Kaswiyah ini. Sudah tua renta, hidup sendiri sebatang kara, nggak mempunyai anak, suami sudah meninggal dari 10 tahun yang lewat, tubuhnya yang sudah lemah, sedangkan makan saja hanya mengandalkan pemberian dari tetangga-tetangga sekitar. Ada saudara juga hidup dalam kemiskinan, juga tidak bisa membantu nenek Kaswiyah ini. Yang bikin kalau sedih lah ya kalau kita mendengarkan orang itu sampai makan aja sampai nggak ada, sampai kadang mukul-mukul kayu biar ada tetangga yang dengar dan kasihan, lalu mengantarkan makanan ke rumahnya. Ya karena nenek-nenek ya mungkin kita kalau masih muda, misalkan kita merasa lapar, mungkin ya sebisa mungkin kita tetap berusaha. Ya nenek loh, mau berusaha apa coba kalau nggak mengharapkan pemberian dari tetangga-tetangganya yang dekat-dekat rumah. Ya kalau tetangganya dengar, kalau tetangganya tahu pas nenek ini lagi merasa kelaparan, lah kalau nggak tahu kan kasihan nahan. Alangkah banyaknya orang-orang yang menderita di negeri ini, tapi pemerintahnya itu kurang peka. Seperti yang saya bilang di konten-konten saya, setiap konten-konten saya, masalah apapun di negeri ini, kalau nggak viral itu nggak akan diurusin. Ya contohnya salah satunya seperti nenek ini lah. Sudah banyak dan sering kali, berkali-kali, orang-orang yang membutuhkan seperti nenek Kaswiyah ini, ketika viral baru pemerintah nanti berbondong-bondong datang dengan membawa bantuan. Nah selama ini kemana aparatur desa setempat, RT RW-nya kemana, sehingga ada warganya yang membutuhkan seperti ini kok sampai bertahun-tahun baru ketahuan setelah diviralkan di media sosial. Itulah pentingnya media sosial untuk negeri ini, ya ini juga termasuk salah satunya, untuk membantu mereka-mereka yang suaranya tidak didengar oleh pemerintah. Malah sekarang pemerintahnya teriak-teriak demi kemanusiaan, nolong orang Rohingya, orang yang nggak tahu asal usulnya, entah berantah dari mana, seperti apa asal usulnya, ditolong, dibantu, diberi bantuan, ditempatkan di penampungan yang enak. Bayangkan nenek Kaswiyah aja digubuk reot, warga kita sendiri yang sudah renta. Mereka Rohingya yang masih sehat-sehat, kadang ditempatkan penampungan, mereka protes. Diberi makan aja gini-gini kurang kenyang, protes, demo, mogok makan. Tuh bayangkan warga sendiri seperti itu, kurangan. Sampai ratusan juta digelontorkan untuk ngurusin para Rohingya, warga sendiri ditelantarkan, nggak dipikirkan. Coba kemanusiaannya dari mana? Teriak-teriak kemanusiaan, terima sesama muslim. Apakah kemanusiaan kita hanya berlaku untuk mereka, para pengungsi-pengungsi ilegal, imigran gelap? Lalu yang menggunakan dalih-dalih agama, apakah Islam itu hanya digunakan untuk membantu mereka, orang-orang yang imigran gelap, nggak ke orang-orang yang di sekitar kita ataupun dengan saudara-saudara kita yang asli penduduk lokal? Selama ini teriak-teriak
kemanusiaan, teriak-teriak dari seiman, telantar orang-orang di sekitar kita aja kita nggak tahu. Cari dulu orang-orang kita, tetangga kita, saudara-saudara kita yang orang-orang lokal lah, satu negara itu saudara kita semua. Cari dulu mereka yang kekurangan, dibantu dulu. Kalau mereka nanti sudah enak, bantu warga luar negeri, jangan diutamakan orang luar negeri dulu, sedangkan warga kita sendiri diabaikan. Coba yang teriak-teriak kemarin, ya teriak-teriak kemanusiaan, coba kalian tuh cari informasi di negara kita ini ada berapa banyak orang yang terlantar, bantu dulu mereka. Biar kalau kalian mau bantu Rohingya, warga-warga lokal itu nggak iri, nggak cemburu sosial. Nah, mungkin pembahasan kita, ya kalau saya rasa ini pembahasan yang sangat menyedihkan ya kalau kita bandingkan dengan Rohingya yang diberi makan aja kurang-kurang terus sampai demo-demo, sedangkan warga kita kekurangan makan nggak keurus. Oke, sampai di sini dulu. Tolong dicek tombol subscribe-nya. Kalau masih merah ya silakan dipadamkan biar itu jadi penyemangat saya nanti untuk terus menyerukan konten-konten yang mungkin bermanfaat untuk kita semua.